Ini kebetulan nih saya hapus aja deh. Ini waktu itu saya pakai. Nah, sekarang kita masuk bab 3 tentang determinan ya. Sebentar, pada suaranya saya hapus juga semuanya. Nah, sekarang kita ini bab 3-nya. Nah, sekarang definisi dari determinan itu apa ya? Determinan itu syaratnya matriksnya harus suatu matriks bujur sangkar yang baru kita dapat mencari determinannya ya. Jadi harus berukuran n kali n. Kemudian notasi dari determinan boleh ditulis seperti ini, det A, atau ini pakai garis lurus ya. Jadi bedakan penulisan determinan dengan matriks. Kalau ini matriks kurung siku atau kurung terbuka ya. Kalau yang pakai seperti harga mutlak ini adalah determinan. Nah, kalau yang 2 kali 2, ini udah biasa kalian ya. 2 kali 2 berarti ini mencari determinannya berarti diagonal yang ke kanan dulu ya, baru dikurang dengan yang ke kiri. Nah, kemudian kalau matriksnya berukuran 3 kali 3 ya. Ini 2 kali 3 di sini notasinya. Nah, kemudian kita akan mencari determinannya. Nah, kalau ini masih bisa kita gunakan metode kalian waktu di SMA misalnya ya. Ini pakai metode Sarus. Bagaimana itu metode Sarus? Kita menambahkan 2 kolom di sini ya, berarti A11, A12, A21, A22, A31 dan A32. Nah, kita kalikan diagonal yang ke kanan dulu ya. Elemen diagonalnya ini ditambah dengan ini ya. Ditambah lagi dengan yang kanan ini. Ini dia. Ya, kemudian dikurang dengan diagonal yang ke kiri. Ke kiri nih. Ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Nah, ini ya, ini yang sarus. Ya, jadi diagonal ke kanan dikurang dengan yang ke kiri ini. Nah, tapi sarus ini cuman maksimum untuk 3 kali 3. Kalau sudah 4 kali 4 ya, ini cuman maksimum ya. Berarti untuk lebih dari 3 kali 3 tidak bisa ya. Jadi kita harus gunakan cara yang lain menghitung determinannya. Nah, kemudian ini ada teorema determinan dari 2 buah matriks, yaitu determinan dari perkalian 2 buah matriks itu adalah determinannya masing-masing tinggal dikali ya. Kemudian determinan dari A transpos ya, itu sama dengan determinan A-nya. Kemudian determinan dari K kali A inverse. Ya, itu adalah 1/K dikali dengan determinan A inverse. Kemudian determinan A inverse itu adalah 1/, dari determinan lanjut lagi. Udah saya clear ya? Ini saya clear ya? Iya, Bu. Iya, Bu.
Nah, sekarang ini. Sebentar. Ini ekspansi kofaktornya kok kelewat ya. Bentar. Oh, ini ada yang kelewat ininya nih. Sebentar ya, saya perbaiki sebentar. Jadi untuk menyelesaikan, bentar. Saya pakai yang lama dulu deh, nanti saya kirim yang terbarunya. Nah, ini pakai yang pepet yang lama ya, backgroundnya belum diganti. Nah, tadi kita terminan ya. Nah, ini tadi yang kayaknya kemarin nih ada sebentar apa saya. Nah, ini ya. Sekarang untuk menentukan determinan itu ada beberapa cara ya. Ini udah terlihat screen-nya? Sudah? Nah, cara yang pertama ya, jadi kita akan menghitung determinan itu ada beberapa cara. Yang pertama kita gunakan cara dengan menggunakan ekspansi kofaktor ini. Ya, cara pertama ini. Nah, itu menghitung determinan itu adalah kita gunakan ekspansi terhadap ya, ini boleh terhadap kolom, terhadap satu kolom atau terhadap satu baris, terserah. Ya. Jadi terserah kalian nanti mau pakai yang terhadap satu kolom atau baris, mau kolom yang keberapa, mau baris yang keberapa, terserah. Nah, sekarang ini dapat kita tuliskan dalam bentuk rumusnya seperti ini ya. Jadi determinan dari A kalau kita gunakan di sini kolom ke J ya. Jadi misalkan ini matriks A, ini kolom ke J ya. Berarti di sini kalau tadi di sini A11, berarti untuk kolom ke J yang di sini berarti di sini A1J ya, di sini A2J ya. Sampai nanti di sini ANJ. Nah, jadi rumus untuk menghitung determinan itu adalah penjumlahan ya atau kumulatif dari elemen-elemen ini sepanjang kolom J ini dikali dengan kofaktornya yang bersesuaian. Jadi kalau ya, jadi ditulis di sini A yang bergerak adalah J ya. Yang bergerak adalah I maksudnya ya. Nah, kolomnya adalah kolom ke J. Jadi itu adalah determinan A, itu adalah jumlah dari A1J, pertama A1J elemennya ya, kita kali dengan C. C itu namanya adalah, C ini adalah kofaktor. Ya, jadi C1J. Ditambah yang kedua ini, berarti A2J ya, dikali dengan kofaktor 2J sampai dengan ANJ, kofaktor baris ke N kolom ke J. Paham? Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, sekarang kofaktor itu dapat dari mana? Nah, kofaktor itu adalah ini.
Nah, kofaktor itu adalah min 1 pangkat. Nah, kalau kofaktor IJ baris ke I kolom ke J itu adalah min 1 pangkat. Ya, I ditambah J kali, nah MIJ ini disebut minor. Ya, nah minor itu adalah determinan dari submatriks yang kita peroleh dengan mencoret baris ke I dan kolom ke J. Ya. Nah, misalkan di sini tadi ukuran kita kalau 3 kali 3 ya. Misalkan saya langsung contohin aja di sini misalkan ya 1 4 3 0 min 2 5 7 3 1. Nah, ini matriks A misalkan ya. Nah, sekarang berapa M11-nya? Nah, M11-nya itu kita dapatkan ya, itu adalah nilai determinan yang kita dapatkan dengan mencoret baris ke 1 dan kolom ke J. Baris ke 1 kita coret dan kolom ke J. Kolom ke 1. Apa kita dapatkan di sini determinannya? Isinya apa? Berarti kan 3 kali dari 3 kali 3 berkurang 1 dicoret ya. Berarti jadi 2 kali 2. Isinya adalah min 25 dan 3 1. Nah, tinggal dikalikan ini jadi berapa determinannya? Berarti min 2 dikurang 13, Bu. kurang min 2 dikurang 15. Dikurang 15. Berarti min 7. 17. Ya. Nah, kemudian contohnya M31. Itu kita peroleh dari apa? Coret baris ke 3 Baris 3. dan kolom 1. Tinggal apa? 4 3 min 2 min 2 5. Nah, ya. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 26, Bu. 26. Nah, itu cara mencari minor dulu ya. Nah, sekarang kalau kofaktor itu adalah min 1 pangkat. Nah, I ditambah J ini kan pangkatnya itu kan pasti kalau bilangan genap dan bilangan ganjil kan gitu ya. Ini I tambah J ini kan hasilnya nanti kalau tidak genap kan ganjil. Kalau genap berarti di sini menjadi pangkatnya jadi berapa? Kalau genap jadi positif kan? Kalau ganjil Negatif, berarti Bu. jadi negatif. Ya. Nah, sekarang ini udah hafal ini ya. Jadi determinannya ini. Nah, langsung saya contohkan pakai screen kosong. Kita kembali lagi ke yang tadi aja ya. Jadi soalnya mana ya? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang hitung determinan soal ini soal 1 dulu. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, sekarang terserah kalian mau gunakan ekspansinya mau terhadap baris yang mana atau terhadap kolom yang mana. Ya. Nah, tapi kalian juga harus pintar-pintar melihat. Kan kita harus lihat waktu juga ya. Berarti yang mana yang kalian pilih di sini yang lebih cepat pengerjaannya? Yang elemennya yang ada angka 0 kan? Nah, berarti pilihannya yang lebih cepat kita bisa pakai kolom 1 ya kan atau baris ke 2. Yang ada 0 kan elemennya? Nggak mau pakai itu juga terserah kalian. Oh, saya nggak mau, saya mau pakai kolom ketiga ya terserah. Saya mau pakai baris ketiga terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada 0 sini kan kita lebih cepat menghitung. Ya. Nah, sekarang berarti sekarang misalkan kalian mau pakai yang mana? Misalkan sekarang mau pakai
baris ke 1 gitu ya. Nah sekarang pakai ini ya A jika pakai baris ke 1 ya. Ini pakai ekspansinya terhadap baris pertama. Berarti rumus determinan A itu adalah apa? Di sini berapa? Elemennya berapa? Kok baris pertama? Saya suka salah nulis. Kolom pertama ya. Kolom pertama. Misalkan kolom pertama ya. Berarti determinan A itu adalah, kita pakai teorinya dulu. Apa tadi determinan? Berarti di sini posisinya ke posisi apa? A1 ini ya. A11 Bu. Kali C11 ditambah di sini A berapa? A21 ya, C21 ditambah A31 C31. Nah, ini yang kita dapatkan. Ini dari soal, ini kan 0. Ya. Jadi yang perlu kita cari C11 dan C31 ya. Nah, kofaktor ini kita dapatkan dari apa? Tadi dari apa kofaktor? C11 berarti itu adalah -1 pangkat. -1 pangkat apa? 1 ditambah 1. 1 tambah 1. Ya, minor 11. Nah, atau kalian biasanya kan diberikan tanda yang pertama di sini berarti bernilai apa tandanya? Positif gitu kan? Ingat nggak? Iya Bu, ingat Bu. Nah, biasanya kalian kan nulisnya di sini positif, di sini negatif, sini positif, langsung nanti berubah tanda. Nah, itu dapat dari mana? Ya dari kofaktor ini. Ya. Jadi kalau untuk yang pertama berarti nanti bernilai positif ya. Nah, ini dia positif. Nah, terserah nanti kalian mau pakai yang ini langsung atau mau pakai teori yang begini. Sama aja. Ya, jadi kalau mau langsung seperti ini, berarti C11-nya langsung kalian dapatkan positif kali M11. Ini sama aja ya, berarti ini kan sama dengan M11. Nah, M11 itu apa? Itu adalah determinan dari berapa? Kita coret baris pertama dan kolom pertama. Tinggal berapa? Yang lain dibuka mute-nya ya. Tinggal berapa? 5631. 31. Jadi berapa? Jadi berapa? -13 Bu. -13. Nah, kemudian kita langsung lewat ke C31 ya. C31. Nah, kalau mau pakai langsung di sini, baris 3 kolom pertama. Ini tandanya apa? Positif kan? Nah, dapat dari mana? Dapat dari -1 pangkat 3 tambah 1. Positif. M31. Berarti nilainya adalah sama dengan M31. Nah, M31 berapa? Itu kita dapatkan dari kita coret baris ke berapa? 3. Baris ketiga kolom 1. 1. Itu adalah -3, 4, dan nah, berapa nilainya? -38 Bu. -38. Nah, sekarang udah dapat, berarti didapatkan determinan A-nya adalah, tinggal masukkan A11. Berapa A11 di sini? 2 kan? 2 kali dengan C11. Berarti kali -13. Ya. Ditambah di sini 0 plus A31.
A31 nilainya min 5, ya kan? 5. Dikali dengan C31 min Min 38. 38. Dah, kalian cari nih berapa nilainya. Nanti yang mau membuktikan saya mau pakai baris, ya, nanti kalian latihan aja ya, tentukan barisnya. Ini udah saya hapus ya. Udah ya, saya hapus. Nah, sekarang kita soal yang nomor 2. Ini berapa kali berapa? Ini 4 kali 4, tapi Kali diminta 4. pakai kofaktor ya. Berarti kita, nah kita tentukan dulu, kita mau menghitungnya terhadap apa ini. Nah, kalau mau lebih cepat berarti kita hitungnya pakai apa? Bisa pakai baris pertama, ya kan? Atau kolom keempat kan? Ya enggak? Nah, sekarang coba kalau misalkan saya hitung, nah coba kita hitung sekarang pakai kolom yang baris yang kedua aja coba. Latihan nih ya, kita gunakan di baris kedua. Nah, berarti rumusnya apa determinannya? Berarti determinan A itu adalah ya ekspansinya terhadap baris kedua. Nah, ini A berapa di sini? A 21 kali C 21 ditambah A 22 tambah C 22 plus A 23 C 23 ditambah A 24 C 24. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini karena saya ambil di baris kedua, yang 0 adalah elemen yang keempatnya ya di sini. Nah, ini nanti kita nggak usah kita cari M-nya ya. Kita cari sekarang M dari 21 ya. Nah, sekarang kita cari M21 dulu ya. Baru nanti kita cari C-nya. Nah, M21 itu apa? Determinan dari yang mana? Kita coret baris kedua ya, kolom 1. pertama. Dapat berapa? Ini lain suaranya mana nih? 1 Ada minus 1. 80 orang loh. Hah? Berarti berapa? Baris kedua, ini ya, baris kedua, kolom pertama. Ini dia. Berarti kita dapatkan 2, 2, 0. Terus 0, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, ini kalau kalian mau hitung pakai sarus juga nggak apa-apa, terserah ya. Nah, coba kalau masukkan sarus di sini, berarti kita tambahkan 2, 2, 0, 2, 4, 2. Nah, jadi berapa determinannya? Pertama, kita kalikan ini dulu ke kanan. Ini berapa? 4, Bu. 4. Terus tambah 24. 24. Ayo yang lain mana nih suaranya? Siang-siang nggak ngantuk nanti tambah 0, Bu. 0. Tambah 0. Dikurang 8. ini ada 0 ya. 0. 0, Ya, 0, Bu. 0. Plus
Berapa? 12. 12. Tambah lagi 0, Bu. ada 0. 0, Bu. Nah, ini berapa ini? 28 dikurang 12. Berarti 16 ya? 16, Bu. Ya. Nah, maka C21 kita dapatkan ya. Maka C21 itu adalah min 1 pangkat 3 kali M21 ya. Nah, ini kan pangkatnya ganjil. Berarti negatif. Nah, atau kita lihat di sini. Ya, kalian boleh pakai tanda positif, negatif, positif. Ya, C21 negatif kan? Nah, negatif dari M21 berarti hasilnya adalah minus ini ya. Kemudian kita cari lagi M22. Berapa M22-nya? M22. Ini kita dapatkan coret dari baris kedua dan kolom kedua. Berapa? 0, 2, 0, 0. 20, terus 2, 2, 3. 2, 2, 3. 3. Terus Min 3. min Min 3, 3, 2, 1. tambah 1. Nah, kemudian boleh tambahkan lagi di sini 2 kolomnya. Ya, berapa ini? Ini 0 kan? Ini 0. Kemudian ditambah 18. berapa? 18. 0 tambah 18 tambah 0. tambah 0. Ya, dikurang 0, Bu. 0. 0 lagi kan? 0 lagi, Bu. Ya. Terus 4. 4. Ya. Berarti 18 dikurang 4. 14. 14. Maka C22 adalah, nah ini boleh C22 ini kan pangkatnya genap ya, berarti positif. Ya, berarti ini positif 14. Boleh langsung seperti ini. Ya, karena di sini ini pasti tandanya positif. Ya, kemudian berikutnya M23 ya. Ini kita dapatkan dengan mencoret baris ke 2 dan kolom ketiga. Diperoleh apa? 0 0 berapa? 0, 2, 0. 0, 2, 0. Terus 2, 2, 3. 2, 2, 3. Terus Min min 3. 3, 4, 1. 4, 1. Nah, tambahkan lagi di sini. 2 kolomnya lagi. 0, 2, 2, 2, min 3. Baris kedua. Bu, baris keduanya tuh sebentar. 203, Bu. Iya, ini kan coret baris kedua Sama dan kolom kolom ketiga. 203, Bu. Oh iya. 203, Bu. Berarti ini 20 ya. Nah, ini berapa nih? Berarti ini 0 ya. Kemudian ini min 18 ya. 18. Ini 0 juga. 0 Berarti yang juga, Bu. pertama min 18. Kita kurang. Ini 0. Ini 0. Tinggal ini ya. Berarti 40. kurang 4. Berarti min 22. Maka C23. Nah, ini kan pangkatnya bilangan ganjil ya. Berarti hasilnya kan minus ya. Minus dari M23. Berarti jadi positif 22. Ibu, Ya. itu yang M22 bukannya minus 18 ya? Dikurang minus 4. Yang M22. Yang mana Itu yang kan mana? min 3 kali Ini 3 kali 2. kan ke kanan dulu. Ke kanan. Ya, Bu. Oh, ini minus kanan. ya? Ya, itu minus, Bu. Oh, iya yang nggak terlihat. Ini berarti minus ya. Ya. Jadi hasilnya Min minus 18 min 4 berarti min 22 ya. 22 ya. Berarti ini jadi min
Ini ya. Ya nggak terlihat itu minus 3-nya. Nah kemudian kita cari sekarang determinan A-nya. Maka determinan A adalah, saya tinggal masukkan ini. Ya, A21 berapa? A21-nya 16 min 16 Bu. A21 elemennya. Elemen 21 berarti kan 3. 3 Bu. Ya, 3 kali min 16 ini ya. Ditambah A22. A22 berapa? 1 Bu. 1. Ya, 1 kali C22 minus Minus 22. 22 tambah A23 ya, minus 1 minus kali C23 22 2 Bu. tambah A24-nya kan 0. Ini berapa nih? Min 48 min 22 berarti min 44 ya. Berarti min 92 ya. 92 Bu. Ya, nanti kalian cek kalau saya ada yang salah hitung. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Ini kita nyari M-nya itu sampai 3 kali ya Bu? Maksimal apa minimal Bu? Maksudnya kalau dia 4 kali 4 berarti kan M-nya harus 4 kali kita cari, ada 4. Nah, cuman kebetulan di sini kan ada elemennya yang 0. Ya Bu. Elemen ya. Berarti kita Ya. tidak usah cari sebenarnya. Kalau kalian cari juga nggak apa-apa, tapi tetap nanti nilainya kan 0. Baik Bu, terima Ya. kasih Bu. Sama. Bu Lisa baru gabung. Iya Bu Mustamina lagi nggak enak badan ya? Iya, Ya istirahat nggak apa-apa Bu. ya makasih Bu. Itu kemarin di PPT-nya ada yang nggak tahu Bu, ada yang ini, ada yang terhapus sepertinya, yang teori untuk ekspansi Bu, nanti saya tambahkan. Ini sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini kalau udah di screenshot saya hapus ya. Sudah? Ini saya hapus ya. Udah Bu. Nanti kalian bisa latihan ya. Nah, sekarang ini cara yang kedua ya. Cara kedua kita menghitung determinan. Itu dengan menggunakan sifat determinan ya. Ya, jadi cara yang kedua kita gunakan sifat determinan. Nah, ini harus kalian pahami. Sifatnya ada beberapa ya. Nah, determinan itu matriksnya kan harus bujur sangkar ya. Yang pertama, determinan dari matrik identitas ya. Jadi determinan dari matrik identitas itu nilainya adalah 1 ya. Jadi misalkan yang 3 kali 3 ya. Ini determinan terus tulisannya. Ya, di sini determinan dari matrik ya, ini adalah 1 ya. Ini dapat dari mana? Kita kalikan di diagonalnya ini. Ya. Kalau kalian ya. Nah, kemudian yang kedua, jika 2 baris atau kolom kita tukarkan, maka nilai determinannya menjadi negatif dari determinan semula. Ya, karena nilai determinan ini nanti kita menghitung pakai sama dengan ya, kan kita menghitung nilainya. Jadi sama dengan, jadi ini beda dengan sifat di operasi baris, kan tidak pakai sama dengan. Kalau di sini pakai sama dengan. Misalkan ya, misalkan yang ini contohnya, misalkan determinan dari A, B, C
D, E, F, G, H, I, misalkan ini 10. Nah, kalau baris ketiga saya pindahkan ke baris pertama, ya, maka determinan dari G, H, I, ya, ini kan saya pindah, ya. Nah, nilainya jadi berubah. Nilainya menjadi negatif 10. Ya, jadi setiap ada perubahan atau pertukaran baris atau kolom, nilai determinannya menjadi negatifnya. Kemudian yang ketiga, jika suatu baris atau kolom kita kalikan dengan suatu konstanta yang tidak nol, ya, maka nilai determinannya menjadi C kali determinan semula. Nah, misalkan contohnya, misalkan ini pakai 2 kali 2 aja ya, biar gak banyak nulisnya. Ini misalkan min 4. Maka jika ini kita kali 2 ya, satu baris atau satu kolom ya. Nah, misalkan baris pertama saya kali 2, berarti di sini 2A, 2B, ya, ini CD. Nah, nilai determinan ini menjadi 2 kali min 4. Ini sampai sini paham? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Nah, Kenapa kalau dikali 2, C sama D-nya nggak jadi 2 juga? oh, di sini kan gini, satu baris atau satu kolom. Kalau yang CD-nya dikali 2, berarti di sini jadi 2 pangkat 2. Beda sama matriks ya Bu. Iya. Kalau ini hanya per baris gitu. Ya, jadi kalau di sini dikali satu baris berarti di sini 2 pangkat 1. Kalau misalkan di sininya kalian nih saya kasih tanda, misalkan di sini pakai warna biru lagi ya. Misalkan baris kedua dikali juga 2. Nah, berarti jadi 2 pangkat. Jadi 2 pangkat 2 kali min 4. Bentar ini ya. Ini jadi dikali min 4. Paham? Siapa yang barusan nanya? Paham? Saya Bu, Ronaldo. Paham, Bu? Ronaldo, ya. Paham? Paham, Bu. Ya, ini lihat di sini baca teorinya ya, satu baris atau satu kolom dikali. Nah, kemudian yang keempat, jika terdapat satu baris atau satu kolom yang 0, ya, maka nilai determinannya menjadi 0. Misalkan ini ya, determinan dari AB di sini 0, 0. Ya, ini nilainya adalah 0. Ya, kalau mau dibuktikan ini kan tinggal dikali ke kanan dikurang dengan kali ke kiri ya. Tahu nanti kita bisa pakai yang sifat yang terakhir nanti. Nah, kemudian yang kelima, jika salah satu baris merupakan kelipatan baris yang lain. Nah, ini kan pasti berhubungan lagi ke sini. Nih. Salah satu sifat di operasi baris. Ingat, jika satu baris merupakan kelipatan dari baris yang lain. Nah, ini contohnya, misalkan, contohnya 1, 2, min 4 misalkan. Terus di bawahnya itu kelipatannya, misalkan kelipatan 2. Berarti di sini 2, 4, min 8. Terus di sini misalkan 3, 1, 0 misalkan ya. Nah, yang berkelipatan adalah baris kedua. Ini kelipatan dari baris pertama kan? Kalau kita lakukan operasi baris, ini bagaimana? Ini kan menjadi 0 kan di sini baris kedua ini. Nah, ya, makanya ini nanti akan menjadi 0. Nah, ini dijelaskan dengan sifat yang berikutnya di sini.
jika dilakukan penambahan kelipatan suatu baris ke baris yang lain. Nah, ini sekalian nih ke sini nih, sama. Nah, kalau kita akan menolkan angka 2, berarti otomatis baris kedua ya, kita kurang dengan 2 kali baris pertama. Ini nilai determinan tidak berubah ya. Nah, ini menjadi matriks, ini kan menjadi 0, 0, 0 semua. Jadi salah satu di operasi baris ini berlaku di sini. Kita jika melakukan penambahan kelipatan suatu baris ke baris yang lain, nilai determinan ini tidak berubah. Jadi bisa digunakan untuk menghitung determinan. Salah satu sifat pada determinan. Nah, kemudian yang terakhir, determinan dari matriks segitiga atas atau bawah. Nah, kita kembali ini. Nih, ya, misalkan contohnya ini. Ini kalau ini kan matriks identitas ya. Tahu kita kalau mau pakai contoh matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, sekarang kita ambil contoh misalkan segitiga atas misalkan ya. Ini 4, 5, 1. Ini 0, 2, min 3. 0, 0, 7 misalkan ya. Ini berapa determinannya? Nah, determinan dari matriks segitiga atas atau bawah adalah perkalian dari elemen-elemen diagonal utama. Berarti kita tinggal mengalihkan elemen diagonal utamanya. Yang mana elemennya? Yang mana elemennya? 4, 2, dan 7. Nah ini. Ya, berarti nilainya 5, 5, 6 ya. Nah, jadi nanti kita kalau menghitung determinan dengan menggunakan sifat, nanti kita kembalikan ke matriks seperti ini ya, matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Ya, lebih baik kita pakai segitiga atas ini ya. Kemudian di sini tinggal kita ikutin ya operasi-operasi yang di sini sifat-sifatnya tadi supaya menjadi bentuk ini. Nah, ini ada berapa tadi sifatnya? 1, 2, 3, 7, ya 4, 5, 6, 7. Ada 7 sifat determinan yang kita bisa menyelesaikan, menghitung determinan dari suatu matriks. Ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya mau bertanya, Mm-mm. untuk sifat kelima sama si ini kurang Sifat paham. yang kelima yang mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jika satu baris merupakan kelipatan baris yang lain. Nah ini tadi. Ya, 1, 2, min 4. Ya, 2, 4, min 8. Ini kan kelipatan baris keduanya. Oh, iya Bu, terima kasih. Ya. Sudah Nah, paham. kalau kita ya sifat yang kelima ini kan nanti kita akan menolkan ini yang keduanya. Ya. Kalau kita nolkan otomatis di sini kan baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Otomatis di sini kan 0. Di OBE ya Bu. Ya. Salah satu sifat yang OBE-nya dipakai di sini tidak merubah nilai determinan. Nah, kemudian ini saling berhubungan lagi. Jika terdapat baris atau kolom yang 0, kembali lagi ke sifat keempat. Ya, maka nilai determinannya pasti 0. Ada lagi? Yang lain? Ini banyak loh, ada 78 dikurang saya sama Bu Mustamina. Yang lain bagaimana? Ini takutnya siang-siang pada tidur nih, ngantuk ya. Ada pertanyaan? Ini kalau enggak saya hapus lagi. Kalian udah screenshot belum? Udah Bu. Ya, ini saya hapus ya. Sudah Bu. Udah Bu. Nah, sekarang kita latihan soal. Nah, ini. Kalau ada soal, kalian baca dulu perintah soalnya menggunakan cara apa. Ya. Nah, di sini pakai reduksi baris, berarti pakai sifat determinan tadi. Ya.
Jangan kalian pakai ekspansi kofaktor. Tidak salah, tapi kalian caranya tidak salah, cuma kalian tidak mengikuti perintahnya ya. Jadi sini kita pakai sifat determinan. Nah, tadi sifat determinan itu nanti kita tujuannya kita akan ke bentuk mana tadi? Nah, ini ya. Di sini. Matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kemudian nanti kita nih tahapan-tahapannya, sifat-sifat yang 6 di atasnya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ada angka 1 nggak di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, ini kita pakai sifat ya. Saya pakai screen kosong aja deh. Saya foto dulu. Bentar, siapa ini? Kalian jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Masih ada temennya yang nggak bisa masuk nih, jaringannya mungkin. Tadi ya. Sini kita akan menghitung determinan tiga, 4, 0, 2. Ya, 2, 4. Nah, kita pakai sifat. Nah, sekarang angka pertamanya bukan angka 1 ya. Nah, tapi kalian bisa menolkan dulu 3 dengan min 3 ya, 2 dengan 2. Ini dulu ya. Berarti pertama, nah itu kalau kita menolkan, tadi lihat sifatnya ya. Ini saya kembali dulu ke kalau mana tadi. Nah, ini sifatnya ya. Kalau kita lakukan operasi baris, itu ada di poin yang keberapa? Nih, poin yang ke-6 ya. 6, Bu. Nah, itu tidak merubah nilai determinan. Ya. Jadi determinannya ini 3, 4, 0, 2. Ini 2. Terus kalian aja ya. Nah, sekarang baris ke berapa yang berubah? Baris ketiga berubah ya. Berarti itu adalah baris ketiga ditambah baris pertama. Angka 2 jadi berapa? 6. Terus, yang lain dibuka di mute-nya ya. Nggak ngantuk nih. Ini jadi berapa? 4. Nah, kemudian baris yang kedua, ini sekalian saya operasikan nanti ya. Kemudian baris yang kedua, itu nanti akan menolkan baris yang keempat.
Ya, ini jadi 0. Berarti itu baris ke 4 kita kurang dengan baris ke 2. Tidak merubah nilai determinan ya. Ini pakai tanda sama dengan nanti ya. Berarti ini 4 dikurang 3 ya. 1. Ini berapa? 1. Min 2. ya. Nah, sekarang kita hindarkan pecahan dulu ya. Nah, di sini harus menjadi 0, tapi 3 dengan 2. Nah, kita boleh pakai sifat tadi. Kalau kita pakai operasi baris, kan kita bisa pakai KPK itu ya. Nah, ini di sini juga bisa. Berarti ini baris yang kedua, kita kali berapa? Baris 2, Bu. pertama kita kali berapa? 2. 2. Nah, ini pakai saya pakai mau yang hitam nih. Ya. Di sini kita kali 2. Berarti ini 6. Di sini 8, 0, 4. Nah, tapi kita pakai sama dengan di sini. Ya, di sini kita kali 2, berarti di luarnya harus kita kali berapa? 3. Ini kan satu baris kita kali 2. 1/2 ya, Bu. Ya, 1/2. 1/2. Ya. Karena kita di sini pakai sama dengan. Ya, kalau tidak pakai setengah, determinan ini kan tidak sama dengan determinan sebelah kiri. Ya. Nah, sekarang yang baris kedua, kita kali berapa? Kita kali 3 kan? 3, Bu. Ya. Ini berarti jadi 6, ini 9, ini 12, ini 15. Berarti di luarnya kita kali dengan 1/3. Ya, ini makanya saya kasih tanda merah-merah ini ya. Merah kemudian yang merah, hitam kemudian yang hitam gitu ya dapatnya. Nah, kemudian ini dulu deh. Nah, sekarang kita dapatkan apa di sini? Ini kita kalikan, setengah kali 1/3 itu berarti jadi 1/6. Ya. Terus, ini kita buat 0. Ya. Nah, ini kita buat 0. Ini tadi pakai operasi yang nomor berapa tadi? Kita buat 0. Sama seperti tadi di sini ya, nilai tidak berubah. Berarti apa operasinya? Baris kedua, kita kurang dengan baris pertama. Nilai determinan tidak berubah. Ini 9 kurang 8, 1 ya. Ini 12, ini 11 ya. Ya. Nah, ini 0, 6, 5, 4. Terus 0, 1, 1, min 2. Ya. Terus di baris kedua sekarang kita lihat. Ya, kita sekarang menuju matriks segitiga atas ya. Berarti di atas elemen diagonal utama ya. Di bawah diagonal utama elemennya semua 0 ya. Nah, ini tinggal sekarang kita berpatokan ke baris kedua. Nah, kebetulan di sini elemen utamanya adalah satu pertamanya sudah angka 1. Berarti kita akan menolkan angka kolom di bawahnya ya. Nih, 6 dan 1. Nah, kita gunakan tadi juga sifat operasi baris ya, tidak merubah nilai determinan. Ini sama dengan 1/6 ya. Ini 6, 8, 0, 4. Baris kedua tetap tulis. Nah, sekarang ini menjadi 0, angka 6. Berarti apa? Operasinya apa? Baris 3, kita
kita kurang 6 kali baris kedua. Angka 5 jadi berapa? Jadi berapa? 5 dikurang 72 ya? Berarti min 67. Terus 4 dikurang 66 ya? 4 kurang 66 berapa? Min 62 ya? 62. Ya. Kemudian ini lagi kita buat 0. Ya. Ini 0, 0 berarti itu adalah baris ke 4. Tinggal kita kurang dengan baris ke 2. Ini jadi min. Ini yang lain mana nih suaranya? Aduh. Minus 1 11. kurang 2 berarti min 11. Min 11. Terus min 2 kurang 11 berarti min Minus 9. 13. 9. Kok 9? Kan dikurang. Ya, sekarang. Nah, ini angkanya. Bilangannya bilangan. Nah, kalau kalian mau pakai pecahan ya terserah, tapi di sini sebaiknya nggak usah pakai pecahan dulu ya. Tapi harus dikali dengan bilangannya besar. Ini 67, 62, 11, 13. Nah, ini kita pakai KPK aja dulu ya. Berarti pakai sifat yang keberapa tadi? Boleh kita pakai KPK, berarti di sini kita kali dengan suatu bilangan yang tidak nol determinannya. Berarti baris ketiga kita kali berapa? Baris ketiga kita kali dengan 11 kan? 67 dengan 67 jadi berapa? 7 37 ya? 737. Ini mau dikali, ini berarti kalau dia positif berarti di sini kita nanti kita kali dengan min 1/11 gini ya. Ini 11 62 dengan 62 berapa? 682 ya. Kemudian di sini 0 0, di sini juga boleh kita ambil min 737. Ini berarti dikali dengan min berarti dengan 1/6 berapa? 1/6. Gini. Nah, sekarang 67 kali 13 berapa? Hitung dulu deh. Minus 871. ya. Dah sekarang berarti ini di luarnya berarti di sini min 1/6. Ini nggak usah kalian kali ya. 11 kali gini ya. Kali 67 ya. Nah, ini 6 8 0 4 ini 0 1 12 11. Nah, ini kita buat, ini sekarang kita kolom yang ketiga, ini yang kita jadikan 0 ya. 0 0 7 3 7 6 8 2. Nah, tinggal kita jumlahkan, tidak merubah nilai determinan ya. Jadi baris ketiga kita baris keempat tambah baris ketiga. Nah, itu berapa itu? 8 ditambahkan. Min berapa? Min 189. Nah, sekarang ini sudah menjadi bentuk ya matriks diagonal matriks segitiga atas. Ya. Kemudian menghitung determinannya itu adalah perkalian dari sifat yang terakhir ya, perkalian dari elemen-elemen diagonal utamanya. Nah, elemen diagonal utamanya ini. Ya, berarti
Berarti determinan, jadi determinan A, determinan apa tadi matriksnya ya, nanti tinggal masukkan aja determinannya berapa, itu adalah min 1/6 kali 11 kali 67 kali 6 kali 1 kali 7, 37 kali min 89. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan. Apa yang bisa disederhanakan? 67 kali 11 tadi berapa tadi? 737 bukan? Ini? Dicoret kan? Terus 6 juga dicoret. Berarti berapa? Jadi positif 100. 189. Ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Sebelum Bu. Belum ada, Bu. Nah, ini kalau ini saya clear ya. Baik Bu. Nah, sekarang saya contoh kalau misalkan seperti ini soalnya. Ya. Nah, sekarang kalau pakai ekspansi. Ya. Ini ada pecahan di sini ya. Kita ingat kita harus menghindari dulu pecahan ya biar tidak lama menghitungnya. Tingkat kesalahannya ya berisiko tinggi. Nah, sekarang kalau ada pecahan berarti kita bisa gunakan sifat determinan tadi ya. Ini ada 1/3, ini ada 1/5. Berarti satu baris ini berarti kita kali dengan berapa? Baris pertamanya kita kali berapa? 15 Bu. 15 ya. Berarti di luarnya harus kita kali dengan 1/15. 1/15. Nah, berarti di sini jadi min Min 5. min 5. Terus angka 2 30. 30. Ayo yang lain mana nih suaranya? Ini berapa? 3/5? 9 Bu. 9. Terus ini 0. Nah, sekarang untuk baris kedua ya. Baris kedua lihat, ini berkelipatan berapa? Lipatan 2, Bu. Lipatan 2. Berarti bisa kita perkecil nilainya ya. Berarti kita bisa ini sama dengan pakai sifat yang di luarnya kita letakkan 2, berarti di dalamnya setengahnya. Berarti di sini 1 min 3, 2 min 1. Udah, ada pertanyaan enggak? Ya. Ya Bu. Kemudian baris yang ketiga juga ada pecahan ya. Berarti juga kita kali dengan 2 ya. Berarti di sini jadi 1, 2, 0, 6. Di luar kita kali berapa? 1/2.
1/2. Baris terakhir tetap. Ya. Dan Anda bisa sederhanakan, bisa kita coret. Ya, ini dengan ini kan habis. Nah, sekarang kita lihat satu utama ada nggak di sini? Ada di baris, ya ada baris ke-1, ada di baris, ada ke baris kedua dan 3 ya, terserah yang mana akan kita tukar. Misalkan kita tukarnya yang baris ke-3 misalkan ya, terserah nih tukar. Nah, tadi kalau tukar tandanya menjadi bagaimana? Jadi negatif, Bu. Negatif. Berarti sekarang di luarnya menjadi min 1/15. Yang ini baris pertamanya menjadi 1, 2, 0, 6. Baris kedua tetap. Baris ketiganya adalah perubahannya. Nah, sekarang kita bekerja untuk menjadikan matriks segitiga atas. Kita bekerja per kolom lagi. Kolom 1. Ya kan kita nolkan. Nih. Tidak merubah nilai determinan ya. Ini sama dengan min 1/15. Nah ini 0. Apa operasinya? B2 kurang B1. Ya. Ya, B2 dikurang B1. Berarti di sini jadi min Ini 5. 5. Terus ini tetap 2. Ini jadi min 7 ya. Kemudian angka min 5 jadi 0. 0. Berarti operasinya apa? Baris ke 3 ditambah 5 Sekali B1. baris 1. ya. Iya. 30 jadi berapa? 30 jadi berapa? 20, Bu. Hah? 40. 40. Angka 9 tetap ya. 0 jadi 0 itu jadi berapa? Jadi 30. 30. Ini 0, 4, 3, min 1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Angka min 5 bisa menolkan 40 ya. Yang bisa menolkan kita tulis dulu ya. Ini, berarti ini bisa dinolkan. Ini 1, 2, 0, 6. Nah, ini 0, 0. Berarti apa? Operasinya. Berarti baris ke 3 B3 tambah 8 8 B2. baris kedua. 9 tambah 18, 9 tambah 16 ya. 23 ya. Kemudian 30 dikurang 30 dikurang 65, Bu, jadi. 30 dikurang 56. 56. Ya, 30 kurang 56 berarti min 26. Nah, kemudian ini tetap dulu.
Ya, nanti kalian melanjutkan ya. Nah, ini nanti kalian menolkan ini dengan ini, berarti kalian pakai KPK lagi. Bisa ya? Sudah? Ini teruskan. Bisa hapus ya? Baik, Bu. Nah, sekarang ini contoh ya yang nomor 3 ya. Nanti yang lainnya kalian bisa buat. Nah, sekarang nomor 3, ini jika diketahui, ini ya nilainya min 12. Nah, sekarang coba kita cari yang D-nya ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita mulai dulu dari yang diketahui ya. Kita mulai dulu dari yang diketahui, yaitu min 12 ya sama dengan, ini yang kita cari ya. Min 12 sama dengan determinan A, B, nah kemudian kita lakukan per langkah sehingga nanti muncul di ruas kanannya bentuk ini. Nah sekarang kita lihat dulu. DEF ini ada di tadi baris keberapa? DEF baris keberapa? Kedua, Bu. Nanti kita apakan? Ditukar. Tukar ya. Jadi ini kita tukar. Nah kalau kita tukar berarti nilainya menjadi minus. Ya. Berarti D, E, F. Terus nah, terus apa lagi? Terus apa lagi? Ini baris kedua lihat. Baris kedua di sini menjadi minus ya. Negatif. Berarti di sini minus. Ya, baris kedua kita kali dengan minus. 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 Berarti di luar menjadi Positif. negatif, kita kalikan di sini. Ya, nanti jadinya positif. Kemudian GHI tetap. Jadi satu persatu langkahnya ya. Nah, kemudian terakhir apa? Terakhir apa? Ini kan salah satu sifat operasi baris. Kita baris ketiga, kita kurang dengan 2 kali baris pertama. Merubah nilai determinan enggak? Merubah nilai determinan tidak?
Tidak, berarti ini tadi positif ya. Kita lakukan sekarang operasinya adalah baris ke-3 kita kurang dengan 2 kali baris pertama. Ya, berarti di sini menjadi G dikurang 2D gini ya. H dikurang 2E, I dikurang min A, min B, min C. Nah, ini udah sama dengan yang ditanyakan ya. Maka determinan ini berapa nilainya? Berarti kan sama nilainya. Ya. Ya enggak? Ya. Atau kalau misalkan ini saya singkat jadi determinan B gitu ya. Berarti min 12 sama dengan determinan B. Ya determinan B-nya juga min 12. Nah, nanti kalian bisa selesaikan ini yang lain. Bagaimana caranya? Minggu depan kita kuis dulu ya. Kuis materinya sampai yang hari ini ya, sampai dengan determinan. Sampai determinan yang hari ini. Ada pertanyaan? Iya, jadi kalau misalkan gini ya dapat misalkan ya, misalkan gini, min 12 di sebelah kiri ya sama dengan di sini misalkan dapat 3 kali determinan B misalkan. Berapa determinan B-nya? Nah? Iya, berapa? Berarti min 4 kan? Ya. Dah? Ada pertanyaan lagi? Ya, ini saya hapus ya, stop ya. Dan sekarang on kamera lagi ya, buat bukti kehadirannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita kuis ya, sampai materi